Jauh dari tempat pertempuran Onigashima, tepatnya di Marijos, para Gorosei, sang pemimpin pemerintah dunia, tampak tengah berdebat satu sama lain. Di sana, mereka mengungkapkan satu fakta yang sangat mengejutkan, yaitu mengenai kegagalan pemerintah dunia dalam mendapatkan buah iblis bernama Gomu Gomu no Mi. Dikatakan selama 800 tahun ini, pemerintah dunia selalu gagal menjangkau dan mendapatkan buah iblis tersebut. Seolah-olah membuat buah iblis itu sendirilah yang menghindari pemerintah. Mendengar hal itu, salah satu Gorosei mengatakan bahwa seluruh buah iblis bertipe Zoan pada dasarnya memiliki kehendaknya sendiri. Bahkan di antara mereka ada yang menyandang status nama dewa. Terlebih nama asli dari Gomu Gomu no Mi yang selama ini ingin didapatkan pemerintah dunia sebenarnya adalah Hito Hito no Mi Mythical Zoan model Nika. Dikatakan mereka yang memakan buah iblis ini nantinya akan memiliki tubuh lentur layaknya karet. Batasan kekuatan yang mereka miliki hanyalah imajinasinya sendiri. Dengan wajah yang selalu tersenyum lebar, dikatakan mereka juga dikenal sebagai perwujudan dari pejuang kemerdekaan, yaitu sang dewa matahari bernama Nika. Ketika kemampuan awakeningnya diaktifkan, tubuh karet si pengguna akan mengalami peningkatan berkali-kali lipat. Mereka akan lebih banyak mendapat keleluasan untuk dapat mengubah apapun menjadi karet. Yang mana hal ini pun lantas membuat buah iblis satu ini disebut-sebut sebagai buah iblis konyol yang memiliki kekuatan paling tidak masuk akal. Kembali ke medan pertempuran, di tengah bunyi genderang yang semakin menggema di Pulau Onigashima, bersamaan dengan bangkitnya Monkey D. Luffy, semua orang baik aliansi samurai bajak laut dan kru topi jerami turut merasakan aura kehidupan yang dipancarkan oleh Luffy. Dan benar saja, tepat di atap kastil Onigashima, Luffy yang sudah sepenuhnya tersadar kini tampak keheranan pada apa yang dialami tubuhnya. Kekalahan yang seharusnya membuat dirinya tidak sadarkan diri, kini justru malah membuatnya semakin merasa kuat. Entah apa yang terjadi, tapi yang jelas suara lucu dari detakan jantungnya ini seketika membuat Luffy kegirangan. Dia tak henti-hentinya tertawa sembari menari-nari di balik rembulan terang yang menyinarinya. Seakan ini adalah puncak dari kekuatan yang dia miliki. Luffy pun mengatakan bahwa ini adalah kemampuannya yang bernama Gear 5. Bersamaan dengan itu, di dalam kastil tepatnya di mana Kaido berada, tiba-tiba saja dari arah atap muncul aliran dahsyat Hoshoku Haki milik Luffy. Yang mana hal ini pun seketika membuat kroco-kroco anak buah Kaido langsung terkapar. Tak lama setelahnya, dari arah atap yang sama, secara tak terduga muncul tangan besar milik Luffy yang berhasil menggenggam tubuh naga Kaido. Dia lalu membawa Kaido ke atap kastil dan memutar-mutar tubuhnya hingga membuat matanya seolah keluar seperti dunia kartun. Dan setelah memutarkan tubuhnya itu, Luffy lalu membanting-banting tubuh Kaido hingga mampu membuatnya tersungkur ke tanah. Kemudian selepas menerima serangan kejut dari Luffy, seolah merasa senang melihat Luffy ternyata masih hidup, Kaido yang kembali bangkit lalu menyemburkan serangan bola britnya ke arah Luffy. Di momen ini, sesaat serangan Kaido dilepaskan, setelah menunjukkan ekspresi terkejutnya yang konyol, secara mengejutkan Luffy mampu merubah tanah yang dia pijak menjadi karet. Yang mana hal ini pun kemudian dia gunakan untuk memblokir dan mengcounter balik serangan bola brit milik Kaido. Alhasil, dengan teknik yang bisa merubah area sekitar menjadi karet ini, Luffy dengan mudah berhasil membalikkan serangan ke arah Kaido hingga mampu menciptakan satu ledakan hebat. Di balik asap ledakan yang kini mulai mereda, terlihat jelas wujud Gear 5 Monkey D. Luffy akhirnya mulai menampakkan diri secara utuh. Dia yang dari tadi terus tertawa seolah mengejek Kaido yang terkena serangannya sendiri. Dengan santai, Luffy menyuruh Kaido untuk segera menyelesaikan pertarungan. Di sisi lain, Kaido yang kembali bangkit sontak merasa ada sesuatu yang janggal pada diri Luffy. Di satu sisi dirinya merasa bahwa Luffy memang telah membangkitkan kekuatan buah iblis tipe Paramecia. Tapi di sisi satunya, Kaido merasa jika perubahan wujud yang dimiliki Luffy saat ini terkesan lebih mirip seperti tipe Zoan.
Oleh karenanya, untuk memastikan apa yang terjadi ketika Luffy tengah bersantai di pijakan karetnya, dengan sangat cepat Kaido langsung melahap tubuh Luffy ke dalam tubuh naganya. Akan tetapi, apa yang coba dilakukan oleh Kaido malah menjadi bumerang baginya. Karena saat itu, secara mengejutkan, tubuh Kaido tiba-tiba membesar seperti balon. Usut punya usut, rupanya hal itu disebabkan oleh efek awakening Luffy yang bisa merubah apapun menjadi karet termasuk tubuh Kaido. Dan akibatnya, tubuh naga Kaido yang juga ikut membesar seketika terbang layaknya balon udara. Setelah berhasil keluar dari tubuh Kaido dengan teknik Gomu Gomu no Escape Rocket, tubuh Luffy yang kini masih nampak seperti balon kemudian langsung mengempiskan tubuhnya untuk meluncur ke atas langit yang tengah bergemuruh. Dan tak lama setelahnya, dari atas langit tiba-tiba muncul sosok Monkey D. Luffy dalam wujud raksasanya. Luffy yang kala itu langsung digigit oleh Kaido seketika menunjukkan sebuah teknik konyol bernama Gomu Gomu no Jump Rope, yang mana serangannya ini mampu membuat tubuh naga Kaido berputar-putar layaknya tali dalam olahraga Jump Rope. Merasa diremehkan pada saat tubuh naganya sedang dipermainkan Luffy dari jarak yang begitu dekat, Kaido lalu melancarkan serangan bola Break ke arah Luffy. Dan tentu saja serangan cepat dan kuat dari Kaido ini berhasil menghempaskan Luffy menjauhi pulau Onigashima. Dia bahkan sampai terpanggang meskipun itu belum cukup untuk membunuhnya. Karena saat itu juga secara ajaib Luffy ternyata masih mampu bangkit kembali. Dengan cara mempercepat langkah kaki di udara, Luffy kemudian bergegas ke atap kastil untuk melancarkan serangan pada Kaido. Namun sayangnya, serangan yang coba hendak dilancarkan Luffy ini kalah cepat dengan serangan Kaido yang memang dari tadi menunggunya. Kepala Luffy yang telah dihantam Kaido bahkan sampai menembus dinding kastil dan mengejutkan semua orang. Di sana mereka begitu terkejut melihat kepala Luffy yang besar menunjukkan ekspresinya yang konyol. Kemudian setelah menarik kepalanya kembali ke atap, secara tiba-tiba tubuh raksasa Luffy kini mulai menyusut. Dalam kondisi tubuhnya yang kian melemah, terlihat wujud Gear 5 milik Luffy saat ini perlahan mulai menghilang. Di sisi lain, seakan ingin mengejek Luffy yang tengah melemah, Kaido pun menyuruh Luffy untuk segera beristirahat dan mati saja dengan tenang. Karena pertarungan panjang yang dilaluinya ini sudah cukup untuk dikenang di masa depan. Merasa tak ingin diremehkan, di saat alunan genderang kembali berbunyi dari detak jantungnya, secara perlahan tubuh Luffy kini mulai berubah kembali ke wujud Gear 5. Di sana Luffy menegaskan bahwa pertarungan ini belum selesai. Setelah apa yang dilaluinya selama ini, tak ada satupun yang dia takuti, sekalipun itu adalah kematian. Seakan ingin memperlihatkan kemampuan barunya, Luffy yang kini memiliki kelenturan tak masuk akal kemudian mulai menunjukkan kemampuan-kemampuannya yang sangat konyol. Dari mulai Luffy yang dapat melenturkan kepalanya seperti cetakan gada besi Kaido, Luffy yang berhasil menahan hantaman Kaido dengan memanfaatkan area karetnya, dan juga Luffy yang mampu meniru gerakan super pair milik Bellamy. Sambil terus berusaha menyerang Luffy, Kaido merasa heran dengan perubahan wujud Luffy yang serba putih ini. Dirinya merasa jika Luffy telah dilapisi Haoshoku dan Bushoshoku, apapun yang ada di sekelilingnya akan bisa dia ubah dengan bebas. Di tengah Kaido memikirkan kemampuan yang baru pertama kali dia lihat ini, secara tiba-tiba Kaido terkena serangan telak dari Luffy lewat satu pukulan berputar. Terlihat kepala Kaido bahkan sampai ikut memelar ke belakang seolah ditembus oleh pukulan Luffy. Dalam kondisi pertarungan yang kini berada di atas angin, dari sekian banyaknya serangan, Luffy akhirnya mampu memberikan serangan fatal pada Kaido hingga sampai membuatnya terkapar. Sembari menyeringai, Luffy juga mengatakan bahwa pertarungan ini sungguh sangat menyenangkan. Setelah menerima pukulan telak dari Luffy, Kaido yang mencoba bangkit sontak menanyakan langsung pada Luffy tentang siapa sebenarnya dia. Karena sejauh yang dirinya amati, Luffy seperti orang lain. Dia terus saja tertawa dan menunjukkan perubahan kemampuannya yang sangat drastis. Di sisi lain, dengan irama genderang yang kian menggema, dengan lantang Luffy menjawab bahwa dirinya adalah Monkey D. Luffy, orang yang akan menjadi raja bajak laut.
Apa yang dikatakan oleh Luffy ini pun sangat selaras dengan apa yang dirasakan Zunisha. Dia merasa kalau Luffy adalah perwujudan dari sosok Joy Boy yang harus dia percayai. Di tengah panasnya kastil yang sedang terbakar hebat, bersamaan dengan Pulau Onigashima yang kian semakin dekat dengan ibu kota bunga, semua orang yang berada di sana kini tengah bersusah payah untuk melakukan apapun yang bisa mereka lakukan. Dari mulai Momo yang masih berusaha menciptakan awan pijakan, para aliansi dan Kroco Kaido yang mencari jalan keluar dari kobaran api, Raizo dan Jinbei yang berusaha memadamkan api lewat air bah, dan juga rakyat ibu kota bunga yang tanpa menyadari bahaya tengah melepaskan lentera-lentera harapannya. Saat itu, di dalam kastil yang sedang terbakar, Bos Hyogoro mempertanyakan pada semua samurai, lebih baik mana Luffy menang melawan Kaido dan kita akan mati saat itu juga, ataukah Kaido menang dan kita akan punya sedikit waktu untuk hidup? Mendengar pertanyaan itu, seolah tidak ingin dijajah lagi oleh Kaido, mereka semua sepakat dan akan mendukung Luffy walau harus mati bersama jatuhnya Pulau Onigashima. Dalam suasana genting yang penuh drama ini, di atas langit yang tengah bergemuruh, tiba-tiba saja Luffy tengah menggenggam sebuah petir dari tangan yang akan dia luncurkan pada Kaido. Namun sayangnya, sesaat serangan Thunderbolt dilancarkan, Kaido ternyata mampu menghindarinya. Dengan cepat dia pun langsung bergerak ke arah Luffy dan menghantamnya bagaikan bola baseball. Luffy yang tak ingin terjun bebas, dengan cara memanfaatkan sambaran petir di dekatnya, Luffy berhasil menciptakan pijakan dan meluncur kembali ke arah Kaido. Setelah Luffy berada di dekat Kaido dan hendak melancarkan serangan, dengan sangat cepat Kaido berhasil lebih dulu mengayunkan gada besinya ke wajah Luffy. Di sana, seolah ingin meremehkan Luffy, Kaido sempat menyinggung nama Roger. Dia mengatakan meski menggunakan buah iblis yang kuat, pada akhirnya itu tidak cukup untuk menaklukkan dunia. Karena Roger saja yang notabene adalah Raja Bajak Laut, selama ini dia tidak memiliki kekuatan buah iblis. Sesaat Luffy terhempas ke tanah dan memantul kembali ke atas karena tanahnya sudah menjadi karet. Di sana Kaido menegaskan bahwa pada dasarnya untuk bisa menaklukkan dunia haruslah menguasai dan menggunakan haki. Setelahnya Kaido langsung mengeluarkan teknik baru bernama Death Destroyer Thunder Bagua. Seketika serangan yang dibanjiri haki ini mampu melemparkan Luffy jauh ke atas langit. Dan tidak cuma itu, sadar bahwa Luffy memiliki kelemahan dengan serangan tebasan, Kaido lalu merubah wujudnya menjadi naga dan melancarkan banyak serangan tebasan angin ke arah Luffy. Yang mana hal ini pun membuat Luffy yang tengah berusaha menangkap tubuh Kaido, membuatnya terkena goresan tebasan dan mengucurkan darah. Merasa kesal karena tangan Luffy dari tadi terus memegangi tubuhnya, Kaido kemudian melancarkan serangan bola Breath hingga berhasil membuat Luffy terpanggang karenanya. Dan tak lama setelah itu, di saat semua orang mempercayakan takdirnya pada Luffy, secara tiba-tiba dengan besarnya aliran haki yang dikeluarkan, di atas langit Luffy berhasil membuat tangannya menjadi raksasa. Ukurannya bahkan hampir sama dengan Pulau Onigashima di bawahnya. Di sana, sesaat Luffy akan melancarkan serangan tinju haki raksasa. Secara mengejutkan, Kaido juga mulai mengaktifkan teknik pamungkasnya bernama Flaming Drum Dragon, yang mana dengan tekniknya ini seketika membuat Kaido menjadi seekor naga yang dilapisi api membara. Sebelum bentrokan terjadi di antara keduanya, Kaido sempat berkata pada Luffy bahwa dirinya teringat akan seorang pahlawan bernama Oden yang mati terbakar 20 tahun lalu, di mana saat itu orang-orang sangat mengharapkan sosok Kozuki Oden untuk bisa membebaskan negeri Wano. Dan saat ini seolah ingin menghancurkan kembali harapan penduduk negeri Wano. Dengan wujud naga apinya yang bisa melelehkan apapun, Kaido menegaskan bahwa dirinya akan segera melenyapkan apapun termasuk harapan yang saat ini ditunggu-tunggu negeri Wano. Di sisi lain, Luffy yang paham akan penderitaan yang selama ini negeri Wano rasakan, tentu tidak ingin tinggal diam. Lewat ingatannya yang telah mempelajari teknik Ryo dari kakek Hyogoro,
Luffy bermaksud akan menghajar Kaido dengan tangan raksasanya yang telah dilapisi Rio. Alhasil, bentrokan di antara Luffy dan Kaido pun terjadi. Keduanya sama-sama menunjukkan teknik pamungkas barunya masing-masing. Luffy dengan teknik Gomu-Gomu no Bajrangan, sementara Kaido dengan teknik Rising Dragon Blazing Bagua. Bentrokan yang dibanjiri aliran haki ini seketika membuat panggung pertempuran bergema. Semua orang yang berada di Pulau Onigashima turut merasakan dahsyatnya aura bentrokan dari kedua pihak. Bersamaan dengan bentroknya Luffy dan Kaido, semua orang yang terlibat dalam pertempuran puncak, baik Momonosuke, Akazaya dan juga para samurai, semuanya diingatkan kembali pada kilas balik negeri Wano 20 tahun lalu, di mana peristiwa tersebut merupakan awal mula runtuhnya klan Kozuki ketika Oden direbus hidup-hidup dan ditembak mati Kaido. Akibat tidak ada lagi samurai yang bisa menandingi Kaido. Bersama runtuhnya kastil Oden dan jatuhnya klan Kozuki, negeri Wano pun saat itu telah sepenuhnya dikuasai oleh Kaido dan Orochi. Mereka berdua mulai menjajah negeri ini dan merampas hak serta kedamaian para penduduk. Setiap kebijakan dan keputusan yang diambilnya seringkali menyengsarakan para penduduk negeri Wano. Selama 20 tahun lebih, di tengah tertutupnya negeri Wano oleh dunia luar, Kaido bersama Orochi telah menjadikan negeri ini sebagai tempat pabrik pembuatan senjata. Yang mana hal ini pun lantas membuat negeri Wano menjadi sangat kotor oleh limbah yang telah mencemarinya. Air sungai yang awalnya bersih, kini sudah terkontaminasi oleh limbah. Ladang yang sebelumnya subur, kini sudah tercemar dan tidak bisa lagi menghasilkan makanan. Begitupun udara yang mereka hirup saat ini sudah menjadi kotor dan membuat angka kematian di negeri ini meningkat. Penderitaan yang dirasakan oleh para penduduk Wano tidak sampai di situ. Banyak dari kalangan pemuda yang dipaksa untuk dijadikan sebagai budak pekerja di pabrik pembuatan senjata. Tak jarang mereka yang tidak kuat lagi bekerja sering dilucuti dan ditembak mati karena dianggap sudah tidak berguna lagi. Kekejaman Orochi dan Kaido ini pun berlanjut pada kota Ebisu yang masyarakatnya dipaksa untuk memakan buah iblis Smile, yang mana efek samping dari buah iblis buatan ini adalah membuat mereka semua tertawa dan tersenyum seakan tidak peduli pada nasib negeri Wano. Dari apa yang telah Kaido dan Orochi lakukan selama 20 tahun ini, negeri Wano yang awalnya damai di bawah kepemimpinan klan Kozuki kini sudah menjadi neraka bagi para penduduk. Tak sedikit orang yang sudah pasrah pada nasib dan takdir busuk negeri ini. Dan ada pula yang masih berharap pada keyakinan yang diucap oleh Kozuki Toki, di mana nanti di masa 20 tahun mendatang akan ada sosok orang yang mampu menyelamatkan negeri Wano dan membukanya ke dunia luar. Berdasarkan ingatan yang terjadi 20 tahun lalu, saat ini di pertempuran puncak Onigashima, semua orang termasuk Momonosuke, para samurai beserta masyarakat di ibu kota bunga sangat berharap pada satu harapan yang mereka inginkan, yang mana mereka semua menginginkan sebuah kehidupan damai dan tak ada lagi perbudakan. Dan semuanya itu terjawab pada sosok Monkey D. Luffy yang kini tengah beradu bentrokan dengan Kaido di atas langit. Terlihat aura haki yang dipancarkan oleh keduanya seakan menjadi penentu siapa yang akan memenangkan pertempuran. Masih memperlihatkan ketegangan yang terjadi di dalam satu bentrokan kuat. Saat itu sisi Pulau Onigashima tengah diguncang oleh pancaran haki yang sangat dahsyat. Langit bergemuruh dan Onigashima semakin runtuh, membuat semua orang turut menyaksikan puncak dari pertarungan hebat satu ini. Dari mulai Momo dan Yamato yang masih berusaha membuat awan pijakan, Raizo dan Jinbei yang sudah cukup memadamkan api terbakar di Pulau Onigashima, para Akazaya yang tengah diselamatkan oleh kru topi jerami, dan Jiro bersama Hiyori yang sudah lega selepas membunuh Orochi, dan juga seluruh samurai bersama aliansinya yang kini sangat berharap penuh pada sosok Monkey D. Luffy. Di tengah bentrokan yang terjadi, Kaido sempat memuji Luffy karena bisa bertarung sampai sejauh ini.
Dirinya tidak menyangka meski Luffy telah dikalahkan 3 kali, dia tetap bersikeras untuk maju sampai titik darah penghabisan. Menyadari bahwa Luffy bukanlah orang sembarangan yang langsung putus asa ketika dikalahkan, seakan tidak ingin memberi pujian lebih. Kaido menegaskan mau senekat apapun, Luffy tak akan pernah bisa mengubah dunia ini. Dari apa yang saat ini dirasakan Kaido lewat bentrokannya dengan Luffy, sekilas Kaido pun teringat pada kilas baliknya di masa lalu. Tepatnya semasa dirinya menjadi prajurit bagi salah satu kerajaan bernama Kerajaan Vodka. Kala itu, Kaido yang masih berumur 10 tahun sudah banyak dikenal orang sebagai prajurit yang tangguh. Dia menjadi satu-satunya prajurit yang selalu diandalkan Raja Vodka demi bisa memenangkan peperangan. Dan pada titik tertentu, untuk menaikkan derajat serta martabat Kerajaan Vodka, sang raja lalu menyerahkan Kaido kepada Angkatan Laut secara paksa. Hal itu dilakukan semata-mata agar Kerajaan Vodka bisa mendapat tempat di dalam reverie selanjutnya. Di sisi lain, dari pihak Kaido sendiri, dia yang sudah lama menaruh kebencian pada kaum Celestial Dragon tentu menolak keras apa yang ditawarkan Raja Vodka. Dengan sangat marah, Kaido mengatakan bahwa dirinya tidak ingin menjadi anjing pemerintah dan menjadi alat politik demi kebebasan kerajaan ini. Tidak peduli itu pemerintah dunia atau kaum bangsawan sekalipun, dirinya akan selalu mendapatkan kebebasan meski harus melewatinya dengan cara kekerasan dan peperangan. Namun apa yang dikatakan oleh Kaido tersebut tidak didengar oleh Raja Vodka. Dan karena hal itulah, selama perjalanan penyerahan Kaido pada markas Angkatan Laut, dia sering kali kabur dari kapal dan akan kembali lagi jikalau sudah lapar. Dan saking seringnya Kaido melakukan tindakan kabur-kaburan ini, dia pun mendapat nilai bounty seharga 70 juta berry. Hingga pada satu momen, di sebuah tempat bernama Pulau Bajak Laut Full Lalid, Kaido bertemu dengan Shirohige. Di sana, atas perintah kaptennya Rocks di Sebek, Shirohige menawari Kaido untuk bergabung dengan Bajak Laut Rocks. Mendengar tawaran itu, seakan tertarik, Kaido pun langsung bergabung dengan Bajak Laut Rocks. Bersama Shirohige, Big Mom, Kapten John, Wangzi, dan juga Shiki, mereka semua kemudian dianggap sebagai bajak laut paling berbahaya bagi pemerintah dunia. Seiring waktu berjalan, setelah bajak laut Rocks bubar, Kaido kemudian membentuk armada bajak lautnya sendiri. Selama 10 tahun sejak berakhirnya insiden God Valley, Kaido telah memiliki anak buah yang sangat kuat, seperti halnya King, Queen, dan juga Jack yang masih muda. Sejak saat itu, Kaido bersama seluruh armada bajak lautnya lalu mendeklarasikan untuk menjadi kelompok yang akan menunjukkan kenyataan kejam tentang perang kepada kaum bangsawan yang selalu membual pada perdamaian. Baginya, harga diri dan kehormatan hanya bisa dilihat ketika berada di dalam pertempuran, di mana semua orang akan terlihat sama dan dapat dengan bebas untuk melakukan apapun. Kemudian pada masa di mana Kaido tengah menjajah negeri Wano, dirinya juga sempat berbincang dengan King mengenai nama Joy Boy yang diucap oleh anaknya yaitu Yamato. Seolah diingatkan kembali pada perkataan Oden menjelang kematiannya, Kaido sadar bahwa maksud Oden yang ingin membuka negeri Wano adalah untuk menyambut sosok yang dipanggil dengan sebutan Joy Boy. Merasa nama Joy Boy sangat berhubungan dengan sosok yang ditunggu-tunggu oleh King, Kaido pun mengatakan bahwa Joy Boy adalah orang yang akan mengalahkannya suatu hari nanti. Dan saat ini, lewat kilas baliknya, bersamaan dengan hilangnya awan pijakan milik Kaido, Pulau Onigashima pun kini perlahan mulai terjatuh. Di saat itu pula, akhirnya Momonosuke berhasil menciptakan awan pijakan baru guna menahan dan memindahkan Pulau Onigashima. Di detik-detik terakhir bentrokan dahsyat yang terjadi, seakan mengakui bahwa Luffy adalah perwujudan dari sosok Joy Boy, Kaido bertanya pada Luffy tentang dunia seperti apa yang dia inginkan. Dengan segenap kekuatannya, sambil terus memukul mundur Kaido, Luffy dengan tegas menjawab bahwa dunia yang dirinya inginkan adalah dunia di mana teman-temannya bisa makan sebanyak yang mereka mau. Lewat tekadnya ini, seketika Kaido pun langsung terhempas jatuh ke bawah.
Dengan sangat keras, Kaido meluncur tenggelam ke dasar tanah negeri Wano dan menciptakan sebuah lubang besar. Saking dalamnya lubang itu, Kaido bahkan sampai terbakar oleh kolam lahar bawah tanah bersama Big Mom yang juga telah dikalahkan. Dan saat ini, bersamaan dengan tumbangnya Kaido beserta kelompoknya, harapan penduduk negeri Wano pun akan segera terwujud. Penantiannya selama 20 tahun ini akhirnya telah membuahkan hasil. Para samurai bajak laut beserta aliansinya telah mampu menumbangkan Orochi dan juga Kaido. Lentera-lentera yang kini masih terapung di atas langit seakan mengabulkan permintaan penduduk negeri Wano yang akan kembali dipimpin oleh klan Kozuki. Semua harapan yang berhasil dicapainya ini tentu tak lepas dari kebulatan tekad Luffy yang berhasil mengalahkan Kaido. Kehadirannya di negeri Wano seolah menjadi takdir bahwa dia adalah perwujudan dari Joy Boy sekaligus prajurit kebebasan Dewa Matahari Nika. Dan dengan kemenangannya ini pula, lantas membuat Monkey D. Luffy kini semakin dekat dengan mimpinya untuk menjadi Raja Bajak Laut.